Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Yahya dengan NPM 1911010386 dari kelas J, jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Miss Era Oktaviani dalam pelajaran teknologi informasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sub dari beberapa judul dari makalah-makalah sebelumnya. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang penerapan blended learning dalam pembelajaran. Dan baiklah, di penerapan blended learning dalam pembelajaran itu dimana seorang guru menjadi fasilitator, dianggap menjadi orang yang serba tahu kewajiban dalam menyalurkan ilmunya. Jadi di dalam dunia pendidikan itu pasti ada namanya guru dan juga murid. Nah, di sini guru adalah menjadi fasilitator yang dimana segala pengetahuan itu kita dapat, siswa itu mendapat ilmu itu melalui perantara seorang guru. Jika siswa itu belajar tanpa adanya seorang guru, maka ilmu yang dihasilkannya itu tidak akan mendapat keberkahan dan juga sanad keilmuan dari seorang murid itu tidak jelas. Jadi, dan untuk pembelajaran blended learning itu sendiri merupakan metode pembelajaran atau pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronika. Dan siswa di sini dijadikan sebagai fokus utamanya dalam belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi, pembelajaran learning itu sendiri lebih memfokuskan pelajaran yang disampaikan melalui perantara teknologi seperti media komputer dan lain sebagainya. Dan juga di sini siswa itu lebih ditekankan untuk belajar mandiri daripada mengandalkan seorang guru. Jadi di lain waktu atau tidak di jam sekolah atau belajar di sekolah, itu siswa diharapkan untuk belajar sendiri, dimana akan siswa itu lebih mendapat ilmu lebih banyak dan juga nggak dikit-dikit mengandalkan gurunya sendiri. Jadi tahapan-tahapan dari mengimplementasikan blended learning dalam proses pembelajaran agar hasilnya optimal itu ada 6. Yang pertama, menetapkan macam-macam dan materi bahan ajar. Jadi pendidik itu harus paham bagaimana bahan ajar yang harus disampaikan dan yang diterapkan itu relevan, dan sebagian dilakukan secara face to face dan secara online atau web based learning. Yang kedua, itu menetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Rancangannya itu bagaimana sih? Nah, rancangannya itu bertujuan agar pembelajaran yang dibuat itu benar-benar relevan dan memudahkan sistem pembelajaran face to face. Face to face itu maksudnya tatap muka, dan pembelajaran media online seperti halnya dengan Zoom, via Google Classroom, e-learning, WA dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini yang diperhatikan dalam menetapkan rancangan pembelajaran itu. Gimana sih bahan ajar yang pertama? Bagaimana bahan ajar disajikan? Yang kedua, bahan ajar mana yang bersifat wajib dan yang mana yang bersifat memperkaya pengetahuan? 3, bagaimana siswa itu mengakses pembelajaran tersebut? Bagaimana siswa itu bisa dapat mengaksesnya itu. Nah, jadi yang keempat, yang terakhir itu ada faktor pendukung yang diperlukan. Jadi faktor-faktor pendukungnya itu ada kayak semisal software,
apakah diperlukan kerja kelompok dan individu. Di kelas selanjutnya dari yang pembelajaran dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan selanjutnya, yang ketiga yaitu tetapkan format online learning. Nah, apakah bahan ajar tersebut tersedia dalam format PDF, video, juga perlu adanya pemberitahuan aplikasi yang dipakai oleh guru seperti Yahoo atau Google, Facebook, Zoom, dan lainnya. Yang keempat itu ada melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Jadi yang dilakukan itu agar mengetahui apakah sistem pembelajaran ini berjalan dengan baik atau belum, mulai dari efektivitas dan efisiensi itu sangat diperhatikan. Apakah justru mempersulit siswa dan guru atau bahkan benar-benar mempermudah pembelajaran. Yang kelima itu menyelenggarakan blended learning dengan baik. Jadi sebelumnya sudah ada nih sosialisasi dari guru atau dosen mengenai sistem ini. Mulai dari pengenalan tugas masing-masing komponen pendidikan, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam itu ada menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Contoh evaluasi yang dilakukan itu dengan S2 negatif, terus content substance, layout atau formal advance, itu ada intern, applicability, dan efficiency value. Nah, itulah bagaimana langkah-langkahnya untuk mengimplementasikan blended learning dalam proses pembelajaran. Itu harus mengutamakan 6 hal tersebut atau 6 tahapan tersebut. Saya ulangi, itu ada yang pertama menetapkan macam dan materi bahan ajar. Ditetapkan dulu macam-macamnya dan bagaimana bahan ajar yang akan disampaikannya. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Rancangan seperti apa yang akan kita lakukan, rancangan seperti apa yang akan disajikan untuk siswa. Yang ketiga itu tetapkan format online learning. Bagaimana tetapkan format online learning? Itu kita harus menyediakan media online, seperti media online mana yang akan kita tetapkan sebagai media pembelajaran kitanya. Dan juga itu yang keempat ada lakukan uji rancangan yang dibuat. Jadi kita melakukan ujinya, melakukan rancangan seperti halnya ini tuh uji yang dilakukan ini itu pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik atau belum, seperti halnya apakah justru mempersulit atau mempermudah dalam pembelajaran. Yang kelima itu menyelenggarakan blended learning dengan baik, dan yang keenam itu menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada kemandirian belajar dalam blended learning. Dari model pembelajaran blended learning ini mampu menciptakan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi proses pembelajaran blended learning ini kita dipusatkan pada peserta didiknya atau siswanya, seperti halnya dengan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi seperti halnya di kurikulum HK13 itu siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, semisal dalam halnya menyampaikan materi pembelajaran itu seperti presentasi dan sebagainya. Di halnya ada materi tentang bagaimana materi tentang toharoh atau bersuci, itu siswa dituntut oleh guru atau dari kurikulum tersebut itu untuk mempresentasikan bagaimana cara-cara bersuci dan lain sebagainya. Nanti di akhir materi, di akhir itu
guru meluruskan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, dan juga bila ada kekurangan, itu tugas guru hanya meluruskan dan mengarahkan bagaimana materi tersebut, maksud dari materinya itu. Jadi yang dimaksud kemandirian dalam proses belajar itu seperti itu. Jadi dalam adanya interaksi dalam model pembelajaran blended learning ini menciptakan motif peserta didik untuk berkompetisi dalam belajar. Jadi pembelajaran model blended learning ini bisa menggeser dari atau penggeseran dari pembelajaran dari teacher center menuju student center. Maksudnya dari yang mempresentasikan itu, kalau sebelum-sebelumnya itu hanya guru dan guru. Nah, dalam proses pembelajaran blended learning ini itu lebih mengarahkan ke muridnya daripada ke gurunya. Jadi pembelajaran ini itu bersifat melengkapi kekurangan yang ada pada pembelajaran face-to-face learning dan e-learning, maksudnya dari pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Nah, dan dari kelemahan pembelajaran e-learning itu sendiri adanya seperti peserta didik dan guru itu terpisah secara interaksi secara tatap muka dan menjadi berkurang. Itu seperti halnya kita pembelajaran pada saat ini yang dikarenakan dengan pandemi COVID-19, itu di mana siswa dan guru tidak berkumpul dalam satu ruangan, tapi berkumpul dalam satu media, ya seperti media Zoom, media Google Classroom, PA, e-learning dan lain sebagainya. Dan selain itu, e-learning sendiri itu cenderung pada pelatihan diri, pada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikomotorik yang kurang memperhatikan aspek afektif. Lewat face-to-face learning, itu guru mampu memposisikan dirinya sebagai pendidik yang memberikan dorongan motivasi secara langsung dan efektif pada peserta didik. Jadi jika kita perhatikan, sikap tanggung jawab terhadap dalam pembelajaran merupakan itu indikator dari kemandirian belajar peserta didiknya sendiri. Jadi yang telah diteliti oleh dari beberapa penelitian yang menggunakan model pembelajaran blended learning, itu ada dari Lucy Bernard yang berhasil mengidentifikasikan bahwa model pembelajaran blended learning ini berpotensi untuk memfasilitasi kemandirian belajar peserta didik. Jadi keberhasilan peserta didik itu dalam belajar ditentukan dari pelajaran masing-masing individu. Bagaimana proses pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan seorang guru dalam mereka belajar. Nah, ketika di sekolah ya mereka belajar, dan ketika sampai di rumah atau selesai pembelajaran itu nggak belajar lagi. Jadi bukan itu yang diharapkan. Jadi yang diharapkan ketika di sekolah itu mereka belajar, dan di rumah pun ketika dan tidak di sekolah pun mereka tetap belajar. Itu yang diharapkan dari proses pembelajaran blended learning, yang dimana kemandirian belajar siswa itu lebih diutamakan. Seperti yang dibahas daripada pembelajaran tatap muka dan juga berbasis teknologi ini. Tetapi dari pertemuannya dengan guru, ada pertemuan tersebut pada peserta didik itu dapat menyampaikan beberapa permasalahan dalam proses belajar, dan juga setelah peserta didik menyelesaikan masa belajarnya, belajar mandirinya itu pada minggu terakhir dan diakhiri dengan ujian semester. Sekian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.